Tadinya saya ini Pak, pas Anda jelaskan bahwa ada 70 komoditas itu saya agak bertanya-tanya karena kan untuk setiap komoditas itu biasanya perlu untuk ditentukan sesuai lahannya kan. Antara lain misalkan dari suhunya, kemudian ketersediaan air, kemudian drainase, tekstur tanah sampai kedalaman perakaran pun kan biasanya harus ditentukan gitu kan. Nah itu bagaimana cara Bapak untuk mengelola 70 komoditas tadi dengan karakteristik yang berbeda juga. Kemudian yang kedua, itu kan ada di bagian lereng merbabu Pak ya, bagian ketiga. Nah itu biasanya kan ada kayak potensi bahaya erosi ataupun mungkin tanah longsor. Nah itu apakah di sini ditemukan atau tidak? Dari fakultas apa Mas? Geografi. Cocok ini, nyambung ya. Jadi kalau di tempat kami itu kita jenis tanahnya andesol, tanah dari batuan geografi ya. Jadi kaya akan mineral. Itu sehingga banyak komoditas jenis sayuran yang cocok di sana. Kita hanya tinggal memilih varietas yang cocok pada suhu. Jadi kalau dari segi tanah kita ini potensial untuk nanam sayur, gembur, pH-nya netral, mineralnya tinggi dan lain sebagainya. Bahan organiknya sangat tinggi. Jadi bahan organik di lahan dikatakan tinggi pada umumnya cuma 2% kalau nggak salah. Tempat kami 8%, sangat tinggi. Kemarin dari ilmu tanah UGM juga yang meneliti itu. Nah, itu sehingga kenapa kok bisa sesubur itu kan gitu ya? Emang boleh sesubur itu? Ya, jadi karena kita kan menambahkan pupuk organik itu dari 2007 sampai sekarang 2024 kan sudah bertahun-tahun. Jadi kita menimbun mineral yang ada di pupuk itu sehingga tetap di situ. Dan pupuk organik kan punya karakteristik untuk menyimpan unsur hara. Beda dengan pupuk kimia, misalkan urea itu kalau kena air akan licin, kalau kena panas dia akan meluap. Tapi kalau pupuk organik itu dia akan menyimpan. Jadi kayak kita investasi unsur hara itu sehingga 70 jenis sayuran itu bisa kita tanam. Ada juga yang saya heran tapi kok bisa subur. Itu ada namanya winter kale. Winter itu musim apa winter? Dingin kan? Saya tanam musim kemarau besar-besar. Jadi itu menunjukkan bahwa kita juga tetap pendekatannya di pH itu kita cek juga, kita pakai namanya kapur pertanian untuk menjaga netral pH-nya supaya netral. Terus kemudian juga suhu tadi kita memilih sayur-sayur yang varietasnya itu khusus dataran tinggi yang suhunya sekitar 15 sampai 20 derajat yang cocok ditanam di situ. Itu pendekatan kami. Jadi walaupun ada 70, ada pula sayur yang kurang cocok kayak kangkung, bayam hijau, itu justru di tempat kami malah kurang cocok. Bukan karena tanahnya, tapi karena suhunya yang terlalu tinggi. Itu cara kami pengelolaannya, dan kuncinya memang di bahan organik tanah. Itu sangat penting. Kalau bahan organik tanahnya cukup, tanami apapun dengan berbagai perlakuan itu tetap sama.